Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berada di titik ini. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Baik, teman-teman, video presentasi kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Teori Akuntansi dari dosen pengampu Bapak Rizal Jailani SEMM. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 dan kami beranggotakan 3 anggota, yaitu pertama saya sendiri, Diva Salwa Aprilia, yang kedua ada Siva Salsabila, yang ketiga ada Darussalam Al-Fatah. Kelompok kami menyampaikan hasil diskusi tentang konsep aktiva hutang dan ekuitas pemilik. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja kepada pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Siva Salsabila, pembahasan kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri, dan pembahasan ketiga yang akan disampaikan oleh Darussalam Al-Fatah. Kepada Siva Salsabila sebagai pemateri pertama, waktu dan tempat kami persilahkan. Adapun pembahasannya, yang pertama mengenai konsep aktiva, yaitu ada aktiva lancar, aktiva tetap, serta karakteristik aktiva. Yang kedua, yaitu aktiva tak berwujud, mengenai definisi, mengukur serta menilai aktiva tak berwujud, pengukuran aktiva tak berwujud, serta penyajian aktiva tak berwujud. Yang ketiga, mengenai konsep hutang, yaitu karakteristik hutang, klasifikasi hutang, serta kriteria pengakuan. Dan yang terakhir adalah konsep ekuitas, mengenai pengakuan serta pengukuran ekuitas pemilik. Baik, yang pertama yaitu konsep aktiva. Aktiva adalah sesuatu yang disajikan di saldo debit yang akan dipindahkan setelah tutup buku sesuai dengan prinsip akuntansi. Bukan saldo negatif yang akan dinilai sebagai hutang. Saldo debit ini merupakan hak milik atau nilai yang didebit atau pengeluaran yang dilakukan untuk mendapatkan kekayaan di masa yang akan datang. Dan yang kedua adalah aktiva lancar. Aktiva lancar adalah kas atau aktiva-aktiva lain yang dapat ditukar menjadi kas atau uang dalam jangka waktu 1 tahun. Contohnya ada kas, surat-surat berharga, piutang dagang, serta piutang wesel persediaan, pembayaran di muka, serta investasi jangka panjang. Nah, yang ketiga yaitu aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan aktiva bernilai dasar yang digunakan untuk kegiatan perusahaan bersifat tetap atau permanen dan tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan. Contohnya seperti tanah, gedung, kendaraan, peralatan, serta mesin-mesin lainnya. Adapun karakteristik-karakteristik aktiva berhubungan dengan kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah transaksi tertentu diakui sebagai elemen aktiva dalam laporan keuangan. Karakteristik umum yang melekat pada aktiva yaitu yang pertama, adanya karakteristik manfaat di masa mendatang atau pemakaian dapat berbeda-beda seperti potensi jasa dan sumber-sumber ekonomi. Yang kedua, yaitu adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aktiva. Dan yang ketiga, berkaitan dengan entitas tertentu. Nah, adapun karakteristik lainnya, yang pertama memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang, yang kedua diperoleh atau dikendalikan suatu unit usaha, dan yang ketiga hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu, yang keempat beban tangguhan, yang kelima exagiability, dan yang keenam yaitu pengenalan kriteria. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang aktiva tak berwujud. Aktiva tak berwujud digambarkan sebagai aktiva yang tidak berbentuk material atau tidak berbentuk uang. Aktiva yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang secara fisik, tidak bisa diukur, akan tetapi diciptakan melalui waktu atau usaha. Aktiva tak berwujud ada 2 bentuk. Yang utama dari aktiva tak berwujud ini,
Yang pertama adalah aktiva tak berwujud yang tidak terukur secara hukum. Yang kedua, aktiva tak berwujud yang tak terukur persaingan. Mengukur dan menilai aktiva tak berwujud. Pengukuran aktiva tak berwujud ini berangkat dari biaya historis. GAAP mengharuskan bahwa biaya atau prinsip-prinsip kejadian masa lalu memadu setiap penilaian. Ada 3 cara untuk mengukur dan menilai aktiva tak berwujud ini. Yang pertama, menggunakan pendekatan appraisal. Yang kedua, model nilai perorangan. Yang ketiga, atribusi dan pendapatan. Cara penyajian aktiva tak berwujud ini dapat dilakukan melalui pengungkapan, analisis, dan integrasi dengan prinsip-prinsip akuntansi. Identifikasi aktiva tak berwujud, terutama yang tidak termasuk dalam lingkup GAAP, dan sesuaikan pengungkapan dengan regulasi yang berlaku. Penting untuk menjaga konsistensi, akurasi, dan standarisasi dalam pengungkapan aktiva tak berwujud untuk memastikan komunikasi yang efektif terkait posisi keuangan. Konsep pengintegrasian aktiva tak berwujud ini harus difahami dan pentingnya relevasi informasi terhadap proses pengambilan keputusan sebagai laporan yang dijelaskan. Dengan pendekatan ini, penyajian atas aktiva tak berwujud ini dapat menjadi lebih transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Selanjutnya yaitu ada konsep hutang. Karakteristik hutang. Menurut FASB, hutang didefinisikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang muncul dari kewajiban suatu badan usaha saat ini untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa pada badan usaha lain di masa yang akan datang sebagai akibat kejadian transaksi dari masa lalu. Yang selanjutnya ada klasifikasi hutang. Yang pertama ada hutang lancar, yang kedua ada hutang jangka panjang. Hutang lancar adalah hutang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Contohnya ada hutang bank, hutang gaji, hutang wesel, hutang bunga, dan lainnya. Yang kedua yaitu ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang yaitu hutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Contohnya ada hutang bank, obligasi, dan lainnya. Selanjutnya ada pengakuan atas hutang. Hutang diakui didasarkan atas hukum, diakui atas penggunaan prinsip konservatisme dan penentuan atas substansi ekonomi terhadap transaksi atau peristiwa. Dan keempat yaitu kemampuan untuk mengukur nilai hutang. Selanjutnya ada konsep ekuitas. Ekuitas sendiri adalah tingkat residu dalam aktiva dari suatu entitas yang tinggal setelah pengurangan kewajiban-kewajiban dalam perusahaan bisnis. Ekuitas adalah tingkat kepemilikan. Ekuitas pemilik menurut teori kepemilikan yaitu hak pemegang saham suatu aktiva yang tersisa dalam perusahaan. Ekuitas pemilik menurut APB statement nomor 4 yaitu kelebihan aktiva perusahaan di atas kewajiban. Selanjutnya adalah pengukuran ekuitas pemilik. Transaksi ekuitas pemilik dibagi menjadi 2 bagian. Dibagi menjadi 2 jenis, yaitu transaksi modal dan transaksi yang berkaitan dengan penghasilan. Yang pertama adalah pengukuran transaksi modal. Prinsip umum pengukuran transaksi modal sama seperti aktiva dan kewajiban, yaitu menggunakan nilai pasar pada saat transaksi. Yang selanjutnya yaitu pengukuran laba ditahan. Diukur berdasarkan aturan ketepatan penghasilan setelah dikurangi dividen tunai yang diumumkan. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, pemahaman konsep aktiva tak berwujud, hutang, kewajiban sekarang, dan ekuitas adalah hal krusial dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Memastikan informasi yang tepat untuk pengambilan keputusan pemegang saham dan pemakai laporan keuangan lainnya. Sekian dari kelompok 7, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.